Anita Nafa lahir di Indramayu tanggal 12 September 2002. Anita merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Darsono dan Akidah. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, dan jarang bergaul. Setelah lulus SMP, Anita tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anita tinggal Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sehari-hari, Anita membantu orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan di Indramayu. Seiring berjalannya waktu, membuat Anita berpikir untuk mencari kerja sendiri, namun di negaranya tinggal, sangat susah untuk mencari kerja yang berpenghasilan. Hingga beberapa referensi kerja yang ia dapati, hanyalah kerja menjadi imigranlah yang mantap dalam pikirannya, dan bisa membuatnya lebih dari sekedar bertahan hidup. Hingga pada suatu ketika, Anita mendaftarkan diri dari pekerja migran dan harus menunggu panggilan untuk dikirim ke penempatan kerja selanjutnya. Namun untuk menjadi produk ekspor, Anita harus melengkapi dokumen yang harus diselesaikan. Beberapa hari berlalu, ia datang ke Cirebon untuk mengurus dokumen dan menunggu penempatan kerja. Di sisi lain, Anita yang telah dewasa ini telah mendownload aplikasi MiChat, yang mana aplikasi itu sangat terkenal sebagai aplikasi dunia lendir, berbagai kalangan dan dadakan. Profilnya di aplikasi termasuk sangat aktif. Namun kemudian, Anita harus pergi ke Cirebon untuk melengkapi dokumen tersebut, dan ia memutuskan untuk tinggal di tempat kos di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebuah kos yang pada umumnya lebih bebas daripada rumah orang tua. Anita belum mendapatkan kepastian soal keberangkatannya ke luar negeri, namun memang beberapa teman mengatakan untuk pergi ke luar negeri bisa segera, tapi kebanyakan harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan panggilan. Ada yang sampai berbulan-bulan. Akan tetapi, Anita tetap kerasan di kosnya, seakan tak takut kehabisan uang. Selama menunggu panggilan dari pekerjaan imigran, ia lebih memilih tinggal di kos ketimbang pulang ke rumah orang tua, walau lebih hemat di rumah ortu. Di sisi lain, Casnadi merupakan pegawai koperasi 30 tahun. Pada Kamis 9 Mei siang, ia membuka MiChat untuk mencari hiburan. Dia membuka MiChat untuk mencari pengguna terdekat secara lokasi. Lalu ia kepincut dengan profil Anita. Ia pernah mencoba untuk chat pengguna lainnya. Ada yang aktif, ada yang tidak. Namun ketika chat ke profil Anita, profil itu dengan cepat membalas tanpa basa-basi. Terjadilah tawar-menawar hingga keduanya sepakat dengan tarif 600.000 yang akan dibayar setelah lemas. Dan mereka menentukan waktu yang bebas tanpa adanya janjian waktu tertentu, yang artinya pada saat itu pun boleh langsung eksekusi, lebih cepat lebih baik. Tak lupa juga Anita memberikan lokasinya di tempat kosnya saja. Casnadi langsung melesat ke tempat kos Anita di Kedawung, Kabupaten Cirebon. Anita segera menyambutnya dengan cekatan. Perempuan itu masih muda, cantik terawat, membuat Casnadi tidak sabaran lagi untuk terburu-buru cudai dengan melakukan berbagai macam gaya sesuai perjanjian chat sebelumnya. Namun, nanti dulu. Baru saja Casnadi masuk dan mengobrol, Anita meminta lelaki itu segera membayar sebelum ekse. Pokoknya kalau tidak bayar di muka, jangan harap satu kancing pun lepas. Rupanya, Anita mengetahui peraturan terpenting dunia lendir, yang mana pembayaran harus dilakukan setelah ketemu, tapi sebelum main. Karena jika main dulu kemudian bayar, banyak pelanggan yang ternyata tak punya uang, dan si pelayan tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali marah-marah. Namun rupanya hal itu membuat Casnadi meradang. Ia merasa ditipu, dan ia ogah membayar sebelum dipuaskan. Hal ini menjadi pertentangan di antara keduanya. Karena sebagian pekerja lendir menganggap pembayaran di akhir berpotensi merugikannya, malah mungkin saja pelanggan itu sebenarnya tak ada duitnya. Sedangkan bagi sebagian pengguna jasa, pembayaran di awal bisa membuat pekerja lendir memberi servis asal-asalan, dan hal ini juga sering terjadi. Kembali pada peristiwa, Casnadi kesal harus bayar di awal, tetapi ia juga ngebet dengan Anita. Solusinya, ia memaksa Anita melayaninya. Anita pun memberontak sekuat upaya, namun tidak ada teriakan sedikit pun. Namun kemudian Anita menggigit tangan Casnadi dengan keras. Gigitan tidak mesra itu akhirnya membuat sang tamu makin kalap. Karena menurut Casnadi, untuk melepaskan gigitan itu hanya satu cara, yaitu menghajarnya tanpa suara tanpa ketahuan teman kos yang lainnya. Coba kalian pikir, apa yang akan kalian lakukan pada saat ada di posisi tergigit seperti itu di kos orang yang baru dikenal? Casnadi yang otaknya lupa dicas, dia berpikir kalau dia teriak, malah mengundang warga datang. Namun kalau dibayar, dia nggak akan mendapat servis bagus karena sudah bad mood akibat gigitan awal. Akhirnya ia menyerang habis-habisan Anita. Wanita itu dipukulnya berkali-kali area wajah dengan selebrasi, dan beberapa dengan kekuatan penuh. Karena hal itu menimbulkan suara, dia memutuskan dengan serangan senyap, yaitu mencekiknya hingga meninggal. Namun wajahnya lebam,
hidung dan mulut berdarah akibat tinjuan serangan awal. Niat hati ingin ekse, Casnadi malah mengeksekusi dengan cara lain. Dia melucuti busana Anita Nafa dan kemudian sempat-sempatnya melecehkannya. Untuk menghilangkan jejak perbuatannya, Casnadi segera membersihkan darah yang tercecer di dalam kamar. Kemudian ia menyembunyikan jasad Anita di dalam lemari. Sesudah itu, Casnadi kabur. Namun sebelum itu, ia tidak ingin menyia-nyiakan harta benda korban. 2 ponsel milik korban digasak. Tidak puas juga, uang recehan pun ia sikat. Sementara itu, kakak ipar Anita, Nono Sumarno, mengungkapkan soal Anita yang datang di mimpi orang tuanya. 3 hari sebelum korban meninggal, orang tuanya bermimpi dihampiri oleh Anita. Di mimpi itu Anita hanya datang, enggak ngomong apa-apa, namun 3 hari kemudian, begitu tahu kabar soal Anita meninggal dunia, membuat orang tuanya pingsan. Seorang rekan Anita yang tak disebutkan namanya mengetahui pembunuhan tersebut tak lama kemudian. Kasus ini segera dilaporkan ke pihak berwajib. Polres Cirebon bertindak cepat mengamankan TKP dan mengumpulkan barang bukti. Kesigapan polisi pada saat itu sangat baik karena hanya 3 jam berselang, Casnadi diringkus saat sedang bersantap di sebuah warung makan. Casnadi kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, kejadian penemuan jasad Anita bukanlah hal fokus utama di hari itu, karena dalam waktu yang berdekatan dengan pembunuhan Anita, seorang wanita bernama Indah Fitriani, 22 tahun, ditemukan mengambang di Sungai Desa Tegal Gubuk Lor, Kabupaten Cirebon. Kerjaan polisi bertambah dan langsung mengamankan TKP lagi, serta mengumpulkan bukti-bukti yang mengarahkan ke sosok pelaku. Tak lama berselang, polisi telah menangkap para pelaku yang berjumlah 2 orang. Kedua pelaku, Chandra 23 tahun dan Fahmi 21 tahun. Mereka mengaku menghabisi Indah Fitriani dengan motif menguasai harta benda miliknya. Indah mengenal Chandra sekitar 5 bulan lalu di jejaring sosial Facebook. Saat itu, Chandra mengirim chat kepada Indah, lalu terjadilah percakapan hangat basa-basi dunia muda-mudi. Rayuan gombalan walau samar-samar tetap tercurahkan ke Indah Fitriani yang juga meladeni orang anonim dari Facebook. Pada Jumat 3 Mei, Chandra mengajak Indah main ke rumahnya di Susukan, Cirebon. Dengan iming-iming wifi gratis, Indah sebenarnya di usia 22 tahun tentunya pahamlah kepentingan muda-mudi di usia paling produktif itu adalah apa. Walaupun hanya iming-iming wifi gratis, namun akhirnya Indah membujukan diri karena memang kebetulan ingin mengerjakan tugas kuliahnya, serta boleh jadi mengenal lebih dalam tentang Chandra. Chandra lantas menjemput Indah di tempat tinggalnya di Majalengka. Kemudian wanita itu dibonceng ke rumahnya. Di rumah itu rupanya sudah ada Fahmi. Ia dan Chandra diam-diam sudah berencana dewasa terhadap Indah. Sebenarnya wanita di usianya akan peka dengan modus-modus pasaran yang dilakukan Chandra. Pada malam hari Indah pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, saat hendak ke kamar Chandra, ia tiba-tiba dipukul dengan balok hingga tumbang. Dalam keadaan Indah pingsan tidak sadar, Chandra dan Fahmi melecehkannya bergiliran. Puas merogol tubuh korban, mereka lalu menghabisinya. Selanjutnya mengambil harta benda berupa laptop, handphone, dan uang tunai, lalu memasukkan tubuh korban ke dalam karung untuk dibuang ke sungai. Indah dilaporkan hilang kontak selama 5 hari terakhir sebelum pihak keluarga mendatangi rumah sakit pada Selasa, 7 Mei 2024. Keluarganya awalnya mengira bahwa Indah sedang bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Namun kecurigaan muncul setelah 5 hari hilang kontak, ketika keluarga mendengar kabar penemuan mayat pada Minggu, 5 Mei 2024, di wilayah Tegal Gubuk. Penemuan mayat sendiri heboh di media sosial, yang mana awalnya warga desanya Indah tidak ada yang menyangka bahwa jasad tersebut asal desanya. Namun, kecurigaan itu mulai muncul saat perangkat desanya Indah menerima laporan adanya warga yang hilang dengan ciri-ciri yang sama dengan penemuan mayat tersebut, dan diteruskan kepada keluarganya, dan hal yang membuat pihak keluarga yakin bahwa cincin yang digunakan oleh jasad yang ditemukan itu sama dengan yang digunakan oleh anggota keluarganya bernama Indah Fitriani. Benar saja, hasil cross-check ke pihak kepolisian dan rumah sakit, mayat tersebut ternyata Indah, warga desa Panguragan Wetan. Setelah benar, perangkat desa sama keluarga langsung membawa jasad Indah pulang untuk dimakamkan. Saat ditemukan di sungai, tubuh Indah terikat di bagian leher dan tangan. Selain itu, informasi bahwa bagian belakang kepala Indah terdapat luka bacok juga menjadi fakta jika kasus penemuan jasad ini mengarah ke kasus pengambilan nyawa, walau sebetulnya para pelaku lebih berharap jika itu kasus kematian murni.
Kejanggalan pun mulai muncul ketika teman korban dan ibu kosnya mencoba menghubungi Indah. Namun jawaban dari Indah tak seperti biasanya secara ketikan bahasa. Saat teman korban juga mengirim pesan, ponsel Indah membalas dengan gaya bahasa yang berbeda dari biasanya. Bahkan ponsel Indah sempat mengirim pesan kepada teman-temannya dengan kalimat yang tak lazim, seperti "ada uang nggak?" Dan kata kasar seperti ini belum pernah dilakukan Indah sebelumnya. Teman Indah yang beneran kenal dengan Indah langsung merasa curiga jika yang mengirim pesan itu bukanlah Indah Fitriani. Ponsel Indah juga membalas pesan dari ibu kos yang menanyakan keberadaan Indah. Saat itu ponsel Indah menjawab dengan "ada di kos", sedangkan yang tanya adalah ibu kos. Tentu ini sangat tak sinkron. Dengan rentetan kejanggalan tersebut, penyelidikan kepolisian pun membuahkan hasil. Tanggal 10 Mei dini hari, kedua pelaku ditangkap di dua tempat berbeda. Atas perbuatan tersebut, dua pelaku dijerat dengan pasal berlapis-lapis, yaitu pasal 340, 286, serta 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pembunuhan terhadap wanita kerap kali terjadi dengan melibatkan pelaku yang notabene orang asing. Seperti Chandra yang membunuh Indah, belakangan terungkap kalau ia mengirim chat ke banyak wanita random, yang memang residivis sekaligus spesialis kasus pelecehan pada wanita random tanpa pilih-pilih, pokoknya wanita. Namun, ibarat kembang tebu rontok satu tumbuh 1000, begitu pula serial wanita, walaupun tertangkap satu, maka akan muncul lagi bibit baru yang perlu diwaspadai, dan bibit itu bisa hinggap ke siapa saja dan di mana saja selagi manusia masih hidup dan sehat. Tak hanya kejahatan, kasus bisnis lendir pun juga sama, dapat hinggap pada siapapun dan wanita manapun selagi ada kesempatan, walau hal ini akan ditentang oleh banyak wanita. Namun pada kenyataan survei kasus lendir, memang begitu adanya.